Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Hamikah Muyasaroh dari SD Negeri Gajah Kumpul, Kecamatan Batangan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ada 3 pertanyaan dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mari kita simak video ini. Mari kita bahas pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Jawaban saya adalah sebagai berikut. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya rasa proses pembelajaran di kelas dan keadaan murid adalah baik-baik saja tanpa adanya suatu kendala atau masalah apapun. Namun, setelah saya introspeksi diri, ternyata ada 5 masalah atau kendala yang saya hadapi dalam pembelajaran di kelas. 5 masalah atau kendala yang saya hadapi adalah sebagai berikut. Masalah yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada guru atau dikenal dengan istilah teacher-centered learning. Di sini saya sebagai pendidik atau guru memegang kendali penuh selama proses pembelajaran. Saya lebih aktif memberikan informasi kepada peserta didik. Namun di sisi lain, siswa cenderung pasif karena hanya mendengarkan saja tanpa menikmati proses belajarnya. Saya kurang memperhatikan apa keinginan peserta didik saya. Masalah yang kedua yaitu pembelajaran monoton. Saya biasanya melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, sehingga siswa merasa bosan atau tidak tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Kendala yang ketiga yaitu fokus ketercapaian kompetensi dan ketuntasan KKM. Di sini saya lebih mengukur aspek kognitif. Saya lebih menekankan hasil atau nilai tuntas dalam KKM tanpa memperhatikan proses belajar siswa atau peserta didik. Di sini saya kurang memperhatikan aspek sikap, budi pekerti atau tingkah laku, dan keterampilan peserta didik. Kendala yang keempat yaitu penilaian yang seragam atau sama. Padahal setiap individu atau peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di sini saya menilai atau menyeragamkan atau menyamaratakan semua peserta didik adalah sama, tidak sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Masalah yang terakhir atau yang kelima
yaitu situasi kelas yang diam dan sepi. Menurut saya, situasi kelas yang diam, sepi, tenang, itu akan memberikan proses pembelajaran yang lancar, yang baik. Akan tetapi, di sisi diam, sepi itu kurang memberikan wadah atau ruang gerak siswa untuk bertanya, untuk berekspresi, untuk mengembangkan minat, bakat, keahlian mereka. Itulah 5 masalah atau kendala yang saya hadapi sebelum saya mempelajari modul 1.1. Selanjutnya kita bahas pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Jawaban saya adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya mempunyai 5 perubahan dari pemikiran atau perilaku saya selama melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. 5 perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Perubahan yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa, atau lebih dikenal dengan sebutan student-centered learning, di mana peserta didik memegang kendali penuh. Peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran. Perubahan yang kedua yaitu pembelajaran lebih bervariatif. Saya sebagai guru harus mampu memberikan pembelajaran yang bervariatif dengan melalui metode pembelajaran, model pembelajaran, alat peraga, media pembelajaran, serta menghadirkan sumber-sumber belajar yang bervariatif. Semisal, saya memberikan game atau permainan dalam proses belajar mengajar, agar siswa tidak bosan, lebih senang, lebih tertarik dalam proses pembelajaran di kelas. Perubahan yang ketiga yaitu fokus pada proses dan mengukur aspek kognitif, sikap, budi pekerti atau tingkah laku, dan keterampilan. Di sini saya harus fokus pada proses dan proses belajar siswa. Saya tidak boleh fokus pada penilaian akhir saja atau nilai tuntas KKM saja. Saya harus fokus pada proses dan mengukur aspek selain kognitif yaitu sikap, budi pekerti atau perilaku, dan keterampilan peserta didik saya. Untuk perubahan yang keempat, yakni penilaian sesuai karakteristik siswa. Setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Saya harus menilai siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Maka dari itu, saya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas agar saya mengetahui kebutuhan dalam karakteristik masing-masing peserta didik saya. Perubahan yang terakhir yaitu situasi kelas yang menyenangkan dan bermakna. Saya sebagai guru harus mampu menciptakan situasi kelas yang menyenangkan dan bermakna, agar peserta didik lebih tertarik, tidak bosan, dan senang dalam proses pembelajaran di kelas, tanpa ada unsur paksaan dari manapun. Itulah 5 perubahan dari pemikiran atau perilaku saya selama pembelajaran di kelas setelah
mempelajari modul 1.1. Mari kita bahas pertanyaan yang terakhir. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawaban saya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerapkan sistem Among. Guru harus mampu menuntun siswa ke arah yang lebih baik lagi. Menuntun bukan berarti menuntut. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar. Guru harus memberikan ruang kepada siswa untuk berekspresi, menuangkan ide gagasan, atau mengeksplor semua minat bakat yang mereka miliki. Yang ketiga adalah pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mampu mempertimbangkan di mana anak tersebut dilahirkan dan bagaimana pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman abad 21 sesuai kodrat zaman ini. Yang keempat yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Guru harus mampu memberikan teladan yang baik kepada siswanya dalam hal budi pekerti. Karena budi pekerti itu penting untuk bermasyarakat dan bergaul dimanapun berada. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang interaktif. Guru harus memberikan model atau metode pembelajaran, media atau alat peraga, dan sumber belajar yang bervariatif sehingga pembelajaran yang interaktif ini tidak membuat anak didik merasa bosan, akan tetapi anak didik kita lebih senang dan mengharapkan kehadiran kita pada keesokan harinya. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mendidik dan mengajar ini berarti proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Menuntun bukan menuntut. Menuntun dalam proses pendidikan bukan berarti menuntut. Seorang pendidik harus menjadi pamong dalam memberi tuntunan dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah tujuan, dan yang membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Manusia yang merdeka adalah orang yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan satu ikatan yang tak terpisahkan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.
kebudayaan tak pernah berhenti akan terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud adalah segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan juga perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk, di mana lingkungan tempat tinggal anak, baik kultur, budaya, maupun kondisi alam geografis yang sangat mempengaruhinya, sifat dan karakter masing-masing anak. Guru hanya bisa menuntun dan membimbing siswa agar muncul sifat-sifat baiknya serta mengubur sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di era global sekarang ini, menekankan pendidikan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Siswa dituntut melek iptek sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, muatan pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semua pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Pendidikan yang berhamba. Pendidikan yang berhamba adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Siswa sebagai subjek pembelajaran. Peserta didik memegang kendali dalam proses pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator harus memberikan kesempatan untuk siswa mengembangkan potensinya agar mampu menuju kebahagiaan dan keselamatan sebagai individu dan manusia bermasyarakat. Pendidikan bukan tabula rasa. Anak bukan terlahir dari kertas kosong. Akan tetapi, anak terlahir dari kertas yang sudah ada coretan garis samar-samarnya. Namun, garis tersebut belum jelas, masih terlihat samar. Tugas seorang pendidik atau guru harus dapat membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut untuk dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Inilah video dari saya tentang koneksi antar materi yang merupakan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dan bahagia.